Di sini kita akan membahas modul ketiga tentang korelasi. Di mana korelasi ini ada korelasi sederhana, ada korelasi berganda. Sama seperti regresi, bedanya adalah kalau kita lihat dari bagan ini, kita sedang meneliti promosi dengan penjualan, harga dengan penjualan. Secara logika, semakin banyak kita promosi, harapannya adalah penjualannya akan meningkat. Jadi tentunya promosi ini berguna, semakin banyak kita promosi, maka penjualannya otomatis akan meningkat. Berarti ada hubungan antara promosi dengan penjualan. Begitu juga dengan harga. Harga punya hubungan dengan penjualan. Contohnya adalah kalau kita beli barang, kita akan melihat harganya dulu, mahal atau enggak. Kalau harganya kemahalan, kita enggak jadi beli. Berarti harga ini punya pengaruh terhadap penjualan. Nah, kalau X-nya ada 2 atau lebih, ya, jadi X-nya 2, bisa juga ada X3, ada X4, ada X5, dan seterusnya. Berarti itu adalah korelasi berganda. Kalau korelasi sederhana, X-nya cuma 1. Jadi kalau kita sedang meneliti apakah ada hubungan antara promosi dengan penjualan, X-nya cuma 1 ini saja. Berarti ini adalah korelasi sederhana. Jadi bedanya cuma kalau sederhana cuma 1 X-nya, kalau berganda lebih dari 1. Bisa 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Karena kita tahu yang mempengaruhi penjualan itu bukan hanya promosi dan harga saja. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Kita bahas dulu koefisien korelasi. Korelasi ini ada korelasi negatif, ada korelasi positif. Kalau korelasi negatif, langsung saja kita kasih gambaran. Semakin banyak promosi, maka semakin tinggi penjualan. Ya, makin banyak kita mengiklankan barang, penjualannya akan semakin meningkat karena orang banyak kenal produk tersebut. Nah, ini adalah korelasi positif. Nah, kalau korelasi negatif, contohnya adalah semakin tinggi harga, penjualannya turun karena kemahalan. Ya. Makanya itu bisa dikatakan korelasi negatif, berlawanan. Harganya dimurahin, maka penjualannya akan meningkat. Jadi berlawanan. Harga turun, penjualannya meningkat. Ya. Nah, tetapi tidak semua barang itu sesuai dengan teori yang kita pelajari tadi. Ada juga barang yang promosinya naik, promosinya besar-besaran, tapi penjualannya turun. Ataupun juga harganya naik, penjualannya tetap naik. Ya. Biasanya misalkan barang-barang langka, harganya dinaikkan, orang masih tetap mau beli, maka penjualannya naik. Maka dari itulah apa gunanya penelitian? Penelitian itu ingin membuktikan apakah benar promosi naik, penjualannya ikut naik. Apakah benar kalau harganya naik, penjualannya turun. Nah, itulah gunanya penelitian. Karena kita tadi ambil contoh, ada barang yang tidak sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan pemikiran kita. Karena pemikiran kita yang sederhana, semakin banyak promosi, penjualannya makin naik. Semakin mahal barang, maka penjualannya akan turun. Tapi belum tentu. Ada juga harga yang naik, tapi penjualannya juga ikut naik. Contohnya tadi adalah barang-barang langka. Ataupun juga contoh mudahnya adalah minyak, bensin. Harganya naik, penjualannya tetap naik juga. Karena konsumsi orang banyak untuk bensin, minyak, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada korelasi positif, ada korelasi negatif. Nah, korelasi ini ada tingkat hubungannya. Jadi kalau nanti hasil angkanya antara 0 sampai 0,19, itu berarti sangat lemah. Tapi kalau dia semakin mendekati angka 1, dia bisa dikatakan korelasinya sangat kuat. Jadi korelasi ini adalah hubungan. Dan kita kenal di sini ada koefisien determinasi. Ini rumusnya KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini adalah korelasi sederhana. Rumus yang digunakan adalah ini. Ya. Nanti kita langsung saja ambil contohnya saja biar ada ilustrasinya. Nah, ini adalah contohnya. Karena korelasi sederhana, berarti X-nya cuma 1. Jadi, anggap saja gambarannya. Kalau sedang meneliti ini, kalau korelasi sederhana, cuma ada X1 saja. Promosi di sini nggak ada, ini nggak ada. Nah, inilah yang dimaksud dengan korelasi sederhana. X-nya cuma 1. Ya. Kita kembali lagi ke sini. Jadi, apakah ada hubungan antara promosi dengan penjualan? Nah, ini angkanya. Ya, promosi sama penjualan. Barulah kita buat jawabannya. Rumusnya yang kita gunakan adalah ini. N sigma XY.
Nah, cara mencarinya anggap saja ini kan nggak ada. Ini kan belum ada nih. Kita hapus satu-satu dulu. Nah, soalnya kan bentuknya seperti ini. Kita masukkan rumusnya. R sama dengan N. N ini adalah jumlah datanya, ada 7. Ya, tinggal dimasukkan saja angkanya 7. Lalu sigma XY, berarti total dari X dikali Y. Nah, di sini adanya X, ada Y. Belum ada X kali Y-nya. Berarti kita buat tabelnya. X kali Y. 12 kali 62 dapatlah 744. 10 kali 46 kali dapatlah 460, dan seterusnya ditotalkan. Dapatlah 1707. Ya, 1707 dapat angkanya di sini. Lanjut masuk ke langkah berikutnya. Total X, jadi sigma ini total kalau mau dibilang jumlah. Jumlah X 38 dimasukkan. Lalu jumlah Y 238 dimasukkan di sini. Jadi baris pertama sudah ya, per akar kuadrat N dimasukkan 7 X kuadrat. Nah, di sini belum ada X kuadrat, adanya X saja. Makanya kita buat tabel X kuadrat. Jadi satu-satu dibuat tabelnya. 12 kali 12 atau 12 pangkat 2 dapatlah 144. 10 kali 10 dapatlah 100, dan seterusnya. Dapatlah angkanya kalau kita totalkan 310. Dapatlah angka yang ada di sini. Berikutnya min sigma X. Nah, ini ingat beda ya, bagian kiri sama bagian kanan. Bagian kanannya kuadratnya di luar, berarti kita totalkan dulu. Total X dikuadratkan, berarti 38. Kita kuadratkan, berarti 38 kuadratkan. Jadi dapatnya nanti 1444. Berikutnya total Y kuadrat. Nah, di sini belum ada Y kuadrat. Adanya X, Y, XY, X kuadrat. Y-nya belum ada. Nah, makanya kita buat tabel berikutnya. Y kuadrat. 62 kali 62 dapatlah 3844, dan seterusnya ditotalkan dapatlah 966. Berikutnya total Y ini sudah ada 238 dikuadratkan dan dihitung seperti biasa. Jadi tabel ini bisa disesuaikan dengan rumus yang ada. Jadi nanti ketemu rumus apa baru buat. Jadi kalau nanti ada rumus lain yang ada tambahan, buat lagi tabelnya di bagian kanan. Nah, kalau sudah dapatlah nilainya R sama dengan 0,968. Untuk koefisien determinasi tinggal kita masukkan KD sama dengan R. R-nya ini 0,968, dapatlah 0,968 pangkat 2. Tinggal dikalikan, ikuti rumusnya, dapat 93,6%. Berikutnya, untuk membuktikannya, apakah ada hubungan signifikan antara X dan Y? Ini judul penelitiannya, hubungan antara biaya promosi dengan penjualan, karena kita kan sedang bahas promosi sama penjualan. Hipotesisnya di sini ada HO dan juga HA. HO ini tidak terdapat hubungan, HA ini terdapat hubungan. Jadi anggap saja seperti ini. Kita melakukan penelitian. Kalau yang namanya melakukan penelitian, kita kan ingin membuktikan apakah benar biaya promosi ini punya hubungan dengan penjualan. Makanya kita buktikan. Jadi HA ini bisa dikatakan hipotesis kita. Hipotesis versi kita sendiri. Tebakan kita sebagai peneliti. Sesuai dengan teori. Kita beranggapan promosi tentunya pasti mempengaruhi penjualan. Kalau HO atau H0 ini adalah lawannya. Jadi lawan katanya. Kalau terdapat berarti di sini lawannya adalah tidak terdapat. Jadi anggap saja H0 ini atau HO ini yang tidak sesuai dengan perkiraan kita. Lalu berikutnya ada tarif signifikansi 5%. 5% ini pada umumnya kita gunakan karena kita menggunakan ilmu ekonomi. Kalau ilmu ekonomi rata-rata penelitian menggunakan 5%. Tapi kalau ilmu yang lain bisa saja ada yang 10%, ada yang 20%, dan lain sebagainya. 5% berarti 0,05. 5% ini artinya 0,05. Lalu berikutnya, nah ini bisa diperhatikan, ini tadi saya koreksi, jadi bisa diperbaiki. Nah, ini yang benar.
Nanti kita bahas yang bagian kaidah pengujian. Kita hitung dulu T hitungnya. T hitung sama dengan R akar kuadrat N min 2. R-nya tadi sudah dapat, ya, hasil perhitungan yang tadi kita buat. Dapatlah 0,968. N-nya 7 data. Ya, kita ulangi lagi, di sini ada 7 data. R-nya ada 0,968. Nah, itulah angka yang kita gunakan di sini. Nah, dihitung seperti biasa, ngikutin rumus seperti ini, dapatlah nilainya, ini bukan minus, hasilnya adalah 8,557. Nah, di sini kita akan menentukan T-tabel. Nah, T-tabelnya, cara penentuannya, kalian lihat ini poinnya, ini sudah jawaban sebenarnya. Kita lihat dari signifikansinya. Signifikansinya tadi 0,05, di mana di sini kita membahas hipotesis dua arah. Hipotesis dua arah itu kita sedang membicarakan ada yang hubungan positif, ada yang hubungan negatif. Ya, makanya di sini hipotesis dua arah. Kalau kita cuma membicarakan hubungan saja, kita tidak peduli positif negatif, maka ini hubungan hipotesis satu arah. Ya, kalau dua arah berarti kita membicarakan positif negatif. Positif negatif itu ya seperti yang kita bahas tadi, promosi punya pengaruh, punya hubungan positif karena promosi naik, penjualan naik, itu positif. Kalau harga turun, penjualannya naik, itu berarti hubungan negatif. Jadi kita sedang meneliti ada positif negatif. Maka dari itulah di sini hipotesis dua arah. Karena hipotesis dua arah berarti 0,05-nya dibagi 2, dapatlah 0,025. Kemudian mencari T-tabel dengan distribusi ketentuan student N-2. N-2 berarti 7 dikurang 2. Dapatlah di sini T 0,025,5. Nah, 0,025-nya dapat dari sini. 5-nya dapat dari 7 dikurang 2, 5. Nah, sekarang untuk mencari T-tabel, dapat dari mana angka 2,5 ini? Disitulah kita harus mencarinya di T-tabel. T-tabel itu sudah banyak, bisa kalian buka Google, ya. Kalian tulis saja T-tabel di Google. Nanti bisa kalian download, ada banyak sumbernya. Nah, ini sebagai contoh saja. Ini saya download dari internet tentang titik distribusi T. Jadi ada T-nya ya. Jangan salah, ada juga yang tabel seperti ini, tabel distribusi F, bukan. Yang kita cari sekarang adalah T-nya, karena tabel statistik itu banyak. Ada distribusi T, ada F, ada DW, ada R, dan lain sebagainya. Yang dicari adalah T-tabel, makanya distribusi T. Nah, kita bahas di sini. Nah, kita lihat tadi 0,025,5. Nah, berarti kita cari letaknya di sini. Karena kita hipotesis dua arah, kita ngelihatnya baris ini dulu. Nah, ini hipotesis dua arah. Kalau hipotesis satu arah, yang dilihat yang bagian bawah. Ya, bagian bawah ini. Nah, kita hipotesis dua arah, berarti yang dilihat adalah bagian sini. Nah, tadi kita lihat di sini adalah 0,025. Maka untuk 0,025 yang kita lihat baris ini. Nah, ya, di sini barisnya, baris yang kita lihat. Ini baris yang kita lihat. Berikutnya, 0,5. Ya, di sini 0,5. Berarti yang kita lihat berikutnya adalah angka 5 di sini. Nah, kita lihat secara garis. Nah, kita tadi 0,025, berarti angkanya jatuh di 2,57058. Makanya di sini dapatlah 2,571. Pembulatan ya. Di sini 570, pembulatan 5 ini ke depan berarti 2,571. Maka dapatlah angka di sini 2,571. Nah, barulah kita bandingkan 8 sama 2. Besar yang mana? Tentunya besar yang 8. Berarti kesimpulannya adalah T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, di sini kesimpulannya T hitung lebih besar dari T tabel. Berarti hipotesis kita diterima. Kalau hipotesis kita diterima, istilahnya adalah HA diterima atau H0 ditolak atau HO ditolak. Ya. Jadi kalau mau simple, hipotesis kita diterima. Yang penting T hitung kita harus lebih besar dari T tabel. Nah, kalau hipotesis kita diterima sesuai dengan tebakan kita, maka terdapat
hubungan antara biaya promosi dengan penjualan pada perusahaan. Ya. Jadi intinya T hitung harus lebih besar dari T tabel, itu berarti HA diterima atau hipotesis diterima. Makanya saya sudah katakan tadi, HA itu anggap saja tebakan kita sebagai peneliti. Kita belum melakukan penelitian, tapi kita percaya promosi ini punya pengaruh terhadap penjualan. Dan ini terbukti dengan T hitung lebih besar daripada T tabel. 8 lebih besar daripada angka 2,5. Makanya tebakan kita benar, HA-nya diterima. Kalau HA diterima, berarti H0-nya ditolak. Nah, itu secara simpelnya. Nah, ini adalah gambaran tentang korelasi tadi. T tabelnya adalah 2,571. Di sini minus 2,571. Ini daerah minus, ini daerah positif. Jadi, kalau daerah positif itu artinya ada korelasi positif. Kalau daerah minus atau negatif berarti ada korelasi negatif. Tadi kita sudah bahas ada korelasi positif, ada korelasi negatif. Promosi tadi tebakan kita adalah korelasi positif. Sedangkan kalau harga korelasi negatif. Nah, yang sedang kita teliti sekarang adalah promosi. Dan posisinya T hitung kita adalah 8,5. Berarti posisi 8 itu posisinya ada di sini. Karena titik ini 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8. Berarti 8 sekitaran di sini. Nah, 8 itu berarti posisinya ada di bagian abu-abu ini. Maka dari itulah, bagian abu-abu ini bisa dinyatakan HA diterima atau hipotesis diterima. Yang menyatakan biaya promosi ada hubungan dengan penjualan. Sedangkan misal kalau T hitungnya minus. Misalkan T hitungnya minus. Berarti posisinya ada di bagian sini. Ya, 8 min 8 ada di sini. Berarti kalau di daerah ini, berarti dia punya korelasi, tetapi korelasinya negatif. Jadi punya hubungan, tapi hubungannya negatif. Artinya kalau hubungan negatif, semakin banyak promosi, penjualannya malah turun. Itu tentang korelasi negatif. Nah, kita kembali lagi di sini. Tadi 8 posisinya ada di bagian abu-abu. Tapi misalkan T hitung kita bukan 8. Misalkan angkanya 1 nih. 1,5. Berarti posisinya ada di mana? Posisinya ada di sini. Ya. Ini kan titik 0. 0 di 1. Kalau 1 berarti posisinya di sini. Kalau posisi di sini berarti kondisinya adalah ditolak. HA-nya ditolak. Kalau HA-nya ditolak, berarti hipotesis kita ditolak. Kalau hipotesis kita ditolak, berarti lawannya. Lawannya adalah HO atau H0 diterima. Makanya di sini ada tulisan daerah penerimaan H0. Nah, itu tentang korelasi sederhana. Berikutnya, nah ini tentang SPSS kalau sudah menggunakan aplikasi. Tapi nanti kita bahas, ada videonya tersendiri. Berikutnya kita masuk ke korelasi berganda. Kalau korelasi berganda, X-nya lebih dari 1. Makanya di sini ada X1, ada X2. Nah, ini rumusnya, penggunaan R-nya. Dan kita langsung masuk ke contoh soalnya saja. Nah, ini ada X1, ada X2. Jadi, kalau tadi X-nya cuma 1, kalau sekarang X-nya ada 2. Ada X1, ada X2. Nah, sekarang kalau kita mau buat, sama seperti tadi, bagian sini sebelumnya belum ada. Ya, di sini belum ada. Soalnya seperti ini, kita ikuti rumusnya, barulah kita bisa buat satu persatu seperti ini tadi. Seperti waktu bikin sederhana. Nah, sekarang jawabannya sudah ada di sini. Nah, ini dapat dari mana? Nah, ini menggunakan rumus regresi sederhana. Ya. Kalau kita bandingkan, kita lihat. Kita bandingkan dulu. Ini rumus yang sebelumnya, rumus regresi sederhana dulu. Nah, ini rumus yang tadi kita bahas ya. Kita kopikan dulu. Nah, kita akan buat rumusnya dari sini. Nah, ini adalah rumus regresi sederhana. Makanya rumus regresi sederhana tadi kan hanya X saja.
Dan sedangkan kalau di sini ada X1, ada X2, ada Y. Nah, kita bahasnya satu per satu. Pertama kita buat R versi X1 dengan Y. Berarti rumusnya ini, ya. X-nya ini bisa diganti dengan X1. Jadi konsepnya sama. Ini X1, ini X1, ini X1, ini X1. Dah, jadilah rumus untuk R X1 kali Y. Jadi, ini nanti hasil perhitungannya akan dapat 0,968. Sedangkan yang berikutnya, R X2Y. Berarti, ini rumusnya kita ubah. Ini X2, ini Y. Berarti di sini X1-nya tadi kita ganti X2, jadi versi X2 anggap saja. Jadi anggap saja X-nya itu satu-satu dulu dikerjakan, ini X2. Nah, jadilah rumus yang R X2Y. Nah, ini diselesaikan, nanti dapatlah angka 980. Nah, berikutnya, rumus yang ketiga, R X1 X2, gunakan rumus yang sama, tapi bedanya, kita kembalikan dulu. Nah, ini rumus yang Rx1 tadi, ya. Kita ganti Y-nya bukan Y tapi ganti dengan X2. Maka seluruh Y-nya berubah jadi X2. X2. Ini jadi X2. X2. Nah, di sini Y-nya juga jadi X2. Ini juga jadi X2. Nah, jadi inilah rumus untuk Rx1 X2. Jadi tinggal diganti saja seperti ini. Kalau sudah selesai, nanti baru dapatlah angka 0,995. Jadi intinya ketiga rumus ini menggunakan rumus yang korelasi sederhana satu per satu. Kalau sudah dapat, barulah menggunakan rumus gabungan seperti ini. Nah, rumus gabungan ini bisa kalian perhatikan, ini adalah X1Y. X1Y adalah 0,936. Ini dapatnya dari mana? Karena ini ada kuadrat. Berarti 0,968. Ya, X1Y ini 0,968 kuadrat atau pangkat 2. Jadi, kalau di kalkulator, 0,968 kali 0,968. Nanti dapatlah 0,936. Mungkin ada perbedaan angka karena ada pembulatan angka. Lalu di sini juga R X2Y dikuadratkan, berarti R X2Y 0,980 kali 0,980 kalikan dengan angka yang sama dapatlah 0,961. Dan berikutnya dikurang 2 dikali dengan X1Y. X1Y ini 968 sudah dapat. X2Y 980 ya. Lalu X1, X2 0,995. Dan ini sama, ini kuadrat ya. Jadi X1, X2 0,995 dikali 0,995 dapatlah 0,990. Lalu dikerjakan sampai dapatlah nilai 0,960. Poin berikutnya adalah kontribusi koefisien determinasi. Nah, ini satu-satu. Yang pertama adalah poin ini dulu. X1, X2. 0,995. Dapatlah di sini 0,995. Maka sesuai judul X1 terhadap X2. Lalu judul berikutnya X1 terhadap Y. Berarti X1Y. Ini 0,968. Nah, 0,968. Pangkat 2 kali 100%. Yang berikutnya X2Y. Berarti angka yang kedua 0,980. Dapatlah di sini 0,980. Lalu penjelasan berikutnya kita akan melihat nilai F-nya. Ada F hitung, ada F tabel lagi. Sama seperti T tadi, ada T hitung, ada T tabel. Di sini kita akan mencari F hitungnya. Di sini ada rumus R kuadrat sama seperti tadi, ya dikuadratkan atau pangkat 2. Lalu di sini ada N min M. N ini jumlah respondennya, tadi jumlah respondennya atau datanya ada 7.
M ini adalah variabel bebas atau X-nya lah bisa dikatakan. X-nya ada berapa? X-nya di kita tadi ada 2. Makanya rumusnya kalau yang lainnya tinggal masukkan saja, tapi di bagian bawahnya adalah N min M min 1. 7 dikurang 2. X-nya ada 2 tadi ya. 7 dikurang 2 kurang 1. Dapatnya 4. Lalu tinggal digunakan rumus ini dapatlah 23,316. Jadi ini X-nya. M ini adalah X-nya. Kalau X-nya ada 3, berarti di sini ganti 3. Kalau X-nya ada 4, berarti di sini ganti 4. Dan seterusnya. Berikutnya, kita akan menentukan F-tabel. Nah, F-tabelnya di sini kalau kalian lihat ada F-tabel 0,05, 2, dan 4. Dapat dari mana angka itu? 0,05 sesuai dengan tarif signifikansinya, 5% tadi. Ya, kalau kita lihat, dari awal sampai selesai kita menggunakan tarif signifikansi 5%. Berarti 0,05. Lalu ada 2. 2 ini adalah variabel bebasnya atau X-nya. X-nya tadi ada 2. Berarti kita tulis 2. 4. 4 ini dapat dari mana? 4 ini rumus 2. Rumus yang ini diingat saja bagian sini. N min M min 1. Berarti dapatnya 4. Ya. Dapatnya 4. Atau kita bisa katakan N min M min 1. 2 sama 4. Nah, makanya diingat di sini 2 sama 4. 0,05, 2, dan 4. Nah, dapat dari mana angka ini? Disinilah kita harus mencari F-tabel. Nah, ini tadi contoh T-tabel. Tinggal cari juga di Google ada F-tabel. Nah, ini saya download dari internet. Ada titik persentase distribusi F. Dan probability-nya yang 0,05. 0,05 yang tadi 5% ya. Kita pakai yang probability 0,05. Dan kalau kita lihat tadi pilihannya adalah di sini ada 2 dan 4. Berarti kita patokannya di sini 2, di sini 4. Berarti kalau kita buat ini deretan 4. Nah, ini kolom kedua. Dapatlah angka 6,94. Ya, 2 dan 4. 6,94. Nah, kita lihat di sini. Dapatlah 6,94. Berarti ini dari tabel F-tabel. Nah, kita bandingkan hasil perhitungan kita adalah 23. Sedangkan F-tabelnya adalah 6,94. Besar yang mana? Besar 23, 23, atau 6? Tentunya besarnya 23. Berarti kita berhasil. Karena 23 lebih besar dari 6, berarti ada hubungan antara biaya promosi dengan penjualan. Ya. Jadi bisa dikatakan HA-nya diterima, sedangkan HO-nya ditolak. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang satu persatu. Kalau di sini judulnya adalah uji signifikan antara X1 dan X2. Ya, jadi ada X1 dan X2. Tapi kita ingin lihat X1-nya bagaimana, X2-nya bagaimana. Maka muncullah poin ini. Variabel X1 dan Y. Jadi kita abaikan X2-nya. Kalau kita mengabaikan X2, berarti X-nya cuma X1 saja. Maka rumusnya tidak berbeda jauh, hanya bedanya di M-nya saja. M-nya berubah jadi 1, karena variabel yang kita bahas adalah X1-nya saja. Tapi ingat, rumus lainnya ngikutin ya, tetap ngikutin rumus yang ada. Nah, jadi kalau sudah diselesaikan, ya sama konsepnya, ada F-tabel, dicari di F-tabelnya, tapi M-nya adalah 1. Rumusnya tentunya juga sudah berubah. 7 dikurang 1, dikurang 1 dapatnya 5. Makanya di sini 1 dan 5. Begitu juga langkah berikutnya, ada X2. Berarti X1-nya kita abaikan. Ya, kalau cuma ada X2, berarti total jumlah X-nya cuma ada X2 sendirian. Berarti ya sama, 1 juga. Di sini 1. Ya, kalau sudah 1 ya tinggal diikutin sama seperti yang tadi. Nah, itu saja untuk materinya. Kalau berikutnya di sini ada penggunaan aplikasi SPSS, nanti ada videonya tersendiri. Sekian dan terima kasih.